Halo sahabat rumah rakyat, kali ini kita sampai di Medan. Nah, kita akan buat review juga tidak hanya rumah-rumah yang ada di Pulau Jawa. Kali ini kita pertama kali sampai di Pulau Sumatera, tepatnya di Medan. Kali ini kita ada di selatan Medan. Kita akan bahas proyek perumahan, baik yang non subsidi dan non subsidi, yang luas lahannya ini hampir nantinya direncanakan 800 hektar. Seperti apa rumahnya dan seperti apa nanti konsep pengembangan perumahannya, ikuti terus videonya sampai akhir. Nah, kita saat ini ada di salah satu gang ya, di salah satu apa nyebutnya kalau di Medan. Kalau di sana kan salah satu gang ya. Salah satu gangnya ini nanti masuknya itu dari sekitar sebelah sana. Nanti pintu masuknya ada di sebelah sana. Saat ini memang belum jadi. Ini yang dikerjakan rumah-rumahnya dulu. Nah, kita masuk ke dalam perumahannya. Nanti di jalan-jalan di tiap gangnya, di tiap depan-depan rumahnya itu kurang lebihnya sekitar 7,5 meter. 7,5 meter. Nah, ini kebetulan ada mobil parkir. Ini nanti kalau misalkan tanahnya udah keras pun bisa sampai ujung jalannya ini. Tapi segini aja mobil simpangan udah bisa. Nah, saat ini di kanan kiri saya ini merupakan contoh dari rumah tipe 30. Nah, di sini ada tipe 21, tipe 30, tipe 36, dan ada beberapa tipe lainnya juga. Kita akan bahas yang pertama dari tipe 30 dulu. Makanya ikuti videonya sampai akhir. Nah, saat ini kita berada di tipe 30. Tipe 30 di sini tipenya 30-60 ya. 30 meter persegi untuk luas bangunannya dan 60 meter persegi untuk luas tanahnya. Tipe 30-60 ini harga jualnya sekitar 137,5 kalau nggak salah. 137.500.000. Nah, seperti apa aja nih rumahnya. Nah, dari luar kita udah bisa ngelihat rumahnya ini. Nah, nanti mungkin warnanya beda-beda ya. Ini untuk yang blok atau klaster yang sebelah sini warnanya ini kalau saya bilang ini peach ya. Mengarah ke oranye dikit lah gitu. Peach, kita sebut aja peach. Nah, dari desain rumahnya ini juga sudah minimalis dan atapnya tinggi. Nah, kita ngomongin atap tadi. Atapnya ini dari spandek. Ini bisa kelihatan ya, atapnya dari spandek. Terus kita akan lihat spesifikasi untuk dindingnya. Dindingnya ini kalau tadi saya melihat bangunan yang lagi dibangun, dindingnya ini dari batako. Batako yang sudah di plester. Jadi ya sudah kelihatan bagus. Oh ya, kalau rumahnya di sini saya lihat identik dengan rumah kopel ya. Rumah kopel itu berjejer-jejer kanan kirinya sama, cuman
untuk yang sudah couple satunya itu masih ada sisanya, ada kayak sisa lahannya gitu loh, sisa gangnya lah. Nah, layout rumahnya seperti ini, atau nanti saya bisa munculkan gambarnya di sebelah sini seperti biasa. Saya munculkan di sini. Nah, kita akan lihat beberapa spesifikasinya. Ini yang terlihat jelas di depan kita. Ini jendela ya. Jendelanya ini pakai kusen aluminium. Kusen aluminium. Nah, ini kan kelihatan suaranya kan. Dengan satu kaca yang besar yang nanti bisa dibuka tutup. Terus di atasnya ada ventilasi udara yang kebuka ukuran segini, dan di bawahnya ini ada kaca mati. Di sini ada kaca mati, di sini jendela yang nanti bisa dibuka untuk pencahayaan, dan ini ventilasi untuk sirkulasi udara. Terus pintunya double triplek. Nah, ini kusennya juga ini pakai kusen aluminium ya. Kusennya aluminium, pintunya dari double triplek. Kita ulangi lagi nih. Terus dindingnya dari batako yang udah di finishing. Terus tadi atapnya dari spandek. Rangka atapnya sih dari yang beberapa saya lihat itu dari baja ringan. Nah, kita akan masuk ke salah satu rumahnya ya. Ini lagi proses pembangunan, belum selesai. Mungkin gambarnya akan banyak pasir-pasir. Yuk kita masuk. Nah, ini kita pindah dari rumah sebelumnya karena yang di sini kelihatan yang udah agak bersih dikit lah. Nah, kita kembali ke reviewnya. Kalau misalkan ini tadi kan yang belum jadi nih, yang belum jadi, malah kita bisa lihat kalau ini ternyata atapnya pakai seafood ya, gypsum lah, gypsum. Atapnya pakai gypsum. Jadi kita bisa tahu ini atapnya pakai gypsum semua. Kalau yang udah ditutup kan kita malah nggak tahu ya. Nah, ini di dalamnya nanti juga di plaster, di finishing. Ini memang lagi progres, nggak masalah. Yang akan kita bahas itu layoutnya. Jadi begitu kita masuk dari pintu utama, ruang tamunya itu atau ruang yang nanti bisa dipakai untuk ruang keluarga itu selebar ini. Ya, selebar ini. Ini kalau misalkan kita hitung perkiraan, ini kan, keramiknya. Kita belum mengulas tadi keramiknya. Keramiknya kurang lebih ini ukuran 40 x 40. Pasti. Ini pasti 40 x 40. Kelihatan ya? Nah, ini lebarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 40, 240 tambah itu 20 sentian. Ya, hampir 2,8 lebar untuk ruang keluarganya ini sendiri. Nah, kalau untuk panjangnya, kalau misalkan sampai sini, ya ini kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 4, 3. Ya, 3,5. 3,5 kali 2,8 untuk ruang tamu yang bisa dimanfaatkan. Di sebelah sini, layoutnya, yuk ikut masuk, ada kamar mandi. Nah, kamar mandi ini, pintunya dari UPVC. Kan? Nah, ini toiletnya masih pakai model toilet jongkok. Terus tapi ini di dalam kamar mandinya sudah dipasangin keramik setengah ya. Ini tingginya kurang lebih ini sekitar, ini kan 20-an, 1, 2, 3, 4, 5 ya, semeteran lah. Semeteran. Tapi ini nanti dicat. Temboknya yang atas cat. Oke, ini belum shower, ini masih keran biasa. Nah, sahabat rumah rakyat, ini pintu belakangnya juga pakai kayu. Terus di belakangnya ini masih ada lahan sisa sekitar kurang lebih 1 meter. Nah, ini nanti bagi 2 lah sama rumah belakangnya. Tapi ini jatahnya ini sekitar 1 meter. Kurang lebihnya ini 1 meter nih. Jatahnya yang dari perumahannya ini. Nah, kita akan masuk. Tipe 30 ini punya 2 kamar. Nah, ini untuk masuk ke kamar yang pertama, pintunya masih pakai kayu ya, pakai kayu. Terus untuk kosennya pakai aluminium. Tapi ini saya biasa bikin review di Pulau Jawa itu kan aluminiumnya ini kan nggak diisi pasir semen ya. Ini saya baru tahu kalau misalkan di luar Jawa itu pakai metode pengerjaannya itu ternyata di dalamnya diisi pasir semen. Ini mungkin biar jadi lebih kuat kali ya. Tuh, aluminium tapi diketok-ketok kayak beton. Oke, coba kita akan masuk ke dalam. Nah, ini karena keramiknya masih sama 40 x 40, terus
atapnya juga pakai gypsum, dan karena ini jendelanya dengan kaca segede ini, visibilitasnya ini terang banget ini. Ini terang banget kalau misalkan pagi, terus dibuka kordennya, bisa buka segini, terus angin juga bisa masuk dari sini ataupun dari atas. Nah ini ya, aluminium kan, tapi di dalamnya diisi beton. Ini saya baru tahu terus terang. Baru pertama kali bikin review rumah di Sumatera, di wilayah Medan ya. Ini Medan Selatan. Ini kaca matinya. Oh ya, untuk ruangan di kamar ini kurang lebihnya ya kita pakai estimasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tambah itu 8 kali 4 ya, ini kurang lebih sekitar 3,5 panjangnya, lebarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 4 2,5 lah, 2,5. Jadi kamar pertama ukurannya 3,5 kali 2,5. Terus ini nanti untuk listriknya, untuk colokannya. Oh ya, kita masuk langsung berikutnya ke kamar yang kedua. Di kamar kedua, speknya masih sama kayak yang depan. Cuman kamar kedua ini ukurannya lebih kecil. Nah, ini kurang lebihnya segini. Di belakang juga masih ada satu jendela yang bisa dibuka, cuman bawahnya tembok, nggak kaca mati kayak yang rumah bagian depan. Ini ada ventilasinya juga. Terus luasnya ya, ini perkiraan sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti 2,5 juga, lebarnya sama 2,5, panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 4 berapa? 7 kali 4 28, berarti ini sekitar 3 meter. 3 meter kali 2,5 meter. Kalau yang depan kan tadi sekitar 3,5 kali 2,5. Kalau ini 3 kali 2,5. Nah, kita kembali ke bagian depan rumah lagi. Kita tadi belum menyampaikan untuk listrik ya. Listrik nanti akan dipasang di sebelah situ. Saat ini emang lagi progres, jadi belum dipasang. Listriknya nanti akan pakai PLN, pakai token. Pakai token 1.300. Terus airnya di sini pakai PDAM. Nah, kalau pakai PDAM lebih bisa nyaman lah, terjamin kalau pasokan airnya gitu kan, daripada kita ngebor dan malah nanti rusak alam. Nah, ini yang menurut saya juga jadi nilai tambah rumahnya juga. Ini begitu dari depan kita masuk itu udah ada jembatannya ini ya. Ini udah sampai depan rumah persis, sampai depan pintu persis. Jadi kalau misalkan mau masukin kendaraan udah tinggal masukin aja. Tapi kalau misalkan di depan-depan sini mau dikembangkan juga masih bisa. Nah, ini rumahnya posisinya agak ke belakang, jadi di depan ini masih bisa dimaksimalin. Kalau tadi di ruang tengah itu kita bahas itu bisa jadi ruang keluarga, di sininya bisa untuk ruang tamu ataupun garasi motor atau garasi mobil. Ini kan mungkin satu mobil masih bisa ini Avanza masih bisa masuk. Kalau sini ya mungkin ruang tamunya ya, terserah dari sahabat rumah rakyat semua lah untuk keperluannya untuk apa. Yang penting rumah ini bisa menjadi jawaban dari sahabat rumah rakyat yang punya dana sekitar, kalau misalkan cash itu 137,5. Nanti kalau misalkan mau tanya spesifikasi yang belum saya sampaikan atau ada yang kurang, bisa tanya nomor marketing yang ada di deskripsi, bisa lebih lengkap lagi. Karena untuk kayak ketinggian ini kan kita nggak bawa meteran ya, nggak bisa mengira-ngira juga, tapi ini cukup tinggi lah dengan atap yang segini. Ya semoga insya Allah nggak panas lah, ini atapnya nggak panas. Nah, ini kebetulan lagi ada yang kerja. Bang, kita mau tanya nih Bang, tinggi sampai ke plafonnya berapa meter ini Bang? Sampai plafon 3 meter. Sampai ke plafonnya 3 meter. Terus kalau untuk sampai ke atas tadi berapa? Sampai ke atas 6 meter 80. 6 meter 80. Jadi tinggi dari bawah sampai ke ujung situ. Tombak layar. Apa namanya? Tombak layar. Tombak layar. Tombak layar. Kalau di sini di Medan namanya tombak layar. 6 Itu meter. 6 meter 80. Jadi
ini nggak panas ya Bang nanti nih? Enggak. Nggak panas, insya Allah nggak panas. Oke. Nah, ini kalau untuk di depan rumah ini ada selokannya juga udah rapi semua. Cuman kalau untuk tanah yang ini mungkin nanti kalau sudah perkerasan, sudah mulai padat lah ini karena ini masih proyek ya, ini belum padat. Tapi di depan rumah jalannya itu udah paving semua. Nanti di semua blok ini jalannya nanti paving semua. Jadi ya saya rasa udah bisa mencukupi lah. Kalau untuk cicilannya nanti saya munculin di thumbnail. Sekian dulu review yang bisa kita berikan di tipe 3060 di Kota Mandiri Bekala kali ini. Tonton konten berikutnya, ada tipe-tipe rumah berikutnya yang lainnya juga. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam rumah murah untuk seluruh rakyat Indonesia.